Salam saudara-saudara, terima kasih untuk sambut kembali saya di channel ini. Saya akan berbicara lagi tentang keselamatan. Saya mengalami Tuhan, saya mengalami keagamaan yang berbeda. Dulu saya agama sebelah, pindah. Karena keselamatan dalam keyakinan saya yang dulu tidak pasti. Masih mudah-mudahan. Cerita awal mula saya masuk Kristen itu karena adanya kerusuhan Mei 98. Tokoh-tokoh orang yang non-agama itu dihabisin, dibakar, dijarah. Oh, kacau semuanya waktu itu. Di Jakarta Utara banyak sekali rumah-rumah orang, perempuan-perempuan China itu diperkosa oleh mereka dengan teriakin nama Tuhan mereka ke langit. Iya, bubar, bubar, Allah, bubar, katanya. Teriak seperti itu. Ngeri. Waktu itu saya tinggal di Tangerang. Saya tinggal di apa namanya, Pondok Cabe situ. Ya, sudah Tangerang itu. Mereka diperkosa, gereja dihancurkan, disiksa itu pendeta-pendeta, orang Kristen. Ngeri. 4 Maret 2006 saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Cirebon, di rumah almarhum Bagja Wijaya, dan akhirnya saya panggil ayah. Di rumah dialah saya terima Yesus Kristus. Nah, langsung saya berubah, langsung saya ketemu dengan orang-orang, tokoh-tokoh orang Kristen, pendeta ini, pendeta itu. Ayah saya itu benar-benar seperti ayah. Orang yang berjasa di dalam kerohanian saya. Saya ke Semarang, ada kakak rohani, saudara rohani. Di Surabaya ada saudara rohani yang menjadi penguat iman saya. Ya, di sana ada dokter. Banyak sekali saudara-saudara. Jadi keimanan saya bertumbuh dengan baik. Bahkan saya kuliah di STT, sampai saya menjadi dosen di beberapa STT di dalam dan di luar negeri. Dan yang paling berkesan dalam kerohanian saya adalah konsep keselamatan yang ditawarkan oleh dua keyakinan ini berbeda jauh langit dan bumi. Kalau dalam agama saya yang dulu keselamatan itu masih insya Allah, sedangkan kekristenan keselamatan adalah suatu kepastian. Mr. M ditanya oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, apakah Anda selamat? Dia tunggu 1 minggu dulu baru turun ayat. Salah satunya surat ke-46 ayat ke-9. Lalu turunlah ayat itu untuk langsung mengatakan kepada yang bertanya, katakanlah kepada mereka, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu.
Aku hanya mengatakan, aku hanya berbicara tentang apa yang diturunkan kepadaku. Aku hanyalah memberi peringatan, gitu. Nanti dibuka 46 ayat 9. Dia tidak tahu. Bahkan seorang sahabatnya bertanya, Mat, di mana ayahku? Maksudnya di surga apa di neraka? Langsung dia jawab, bapakmu di neraka. Orang itu langsung inilah, nggak enak hati. Dia mau pulang. Sebelum sampai ke pintu, Dul, sini dulu. Sama bapak saya juga di neraka. Jadi bapak, ibunya juga di neraka. Ada sebuah hadis. 3 kali dia minta izin untuk menziarahi kubur maknya. Doa pertama nggak dikasih, kedua nggak dikasih, ketiga baru dikasih, kamu boleh hanya membersihkan rumputnya. Tidak boleh dia mendoakan ayah dan ibunya. Nggak boleh. Orang kafir. Gimana sih? Nah, di surat ke-66 ayat 8. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang murni. Titik 2, mudah-mudahan. Ini udah bertobat, udah muslim, sudah beriman, masuk surga masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memasukkan kamu ke kebun yang mengalir air di bawahnya. Jadi masuk surga masih mudah-mudahan. Gimana yang tukang ojek yang gak pernah sholat? Sopir Metro Mini gak pernah sholat, kena nyuci muka aja gak tahu, baca alif bengkong apalagi. Gimana bisa masuk surga? Orang melihat aplikasinya masuk pesanan penumpang dari Jalan Palmero ke Pal 12. Dia nunggu terus. Ya nggak akan ada orang yang mau seperti itu. Udah beriman, sudah bertaubat murni, masih mudah-mudahan. Tapi ayat yang paling jelas bahwa Quran surah ke-19 ayat 71 dan 72, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Hal tersebut sudah ditetapkan, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka tertunduk, termehek-mehek, terkantut-kantut. Gimana saudara-saudara? Di situ jelas sekali, dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Kamu di situ ya Mr. M, bukan yang lain. Dia dulu yang kena. Ditetapkan, itu sudah ditetapkan. Padahal di ayat yang lain dikatakan di neraka kekal selama-lamanya, di surga kekal selama-lamanya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, tapi inilah yang selalu ayat gacuan saya. Saudara, dia berkata kepada Fatimah putrinya,
Fatimah putriku, minta apa saja daripadaku. Maksudnya silakan minta apa saja. Emas permata akan kuberikan. Tetapi tentang keselamatan itu urusanmu sendiri. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Viral sekarang Habib jual sorga. Kamu akan begini-begini nanti. Walaupun ribuan kali, jutaan kali kamu berselawat untuk Nabi, tapi kamu tidak akan dapat syafaat dari para Habib, katanya. Ngomong kayak begitu coba. Orang Nabi sendiri tidak selamat, apalagi banyak tangannya penuh dengan kejahatan. Mulutnya penuh dengan kejahatan, saudara-saudara. Sejarah nggak bisa ditutup. Dan saya ngomong ya tentu saja ada yang nggak mungkin lah saya ngarang. Ngarang dari mana? Tertulis semua. Tanya aja guru gembul. Paling digembulin kamu. Tanya guru gembul. Keselamatan itu urusan pribadi kamu. Ayahnya Nabi masuk neraka, maknya, pamannya, ada Abu Lahab, Abu Jahal, karena dia nggak masuk. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab ini Abul Hakam. Dia ahli hukum jahiliyah waktu itu. Pakar hukum. Karena dia tahu hukum, dia nggak mau mengikuti keponakannya itu. Sampai dibantai oleh Mamat sendiri. Mr. M itu tukang bantai orang. Jadi, saudara-saudara, beda sekali dengan Alkitab. Tentang masuk surga. Keselamatan itu adalah sudah pasti. Yohanes 4 ayat Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nggak bisa. Kalau kita ini sudah kemarin kepastian keselamatan, saya sudah saya kirim hari ini. Sudah saya kirim. Sudah saya khutbahkan. Tinggal ditonton oleh saudara-saudara. Ya. Tidak akan merebut dari mereka. Roma 5 ayat 9 dan 10, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, maksudnya masih berdosa, diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus mati, kita bebas dari neraka, dia bangkit, kita masuk surga. Kita pasti bebas dari neraka dan kita pasti masuk surga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi saudara-saudara, hanya lewat Yesus, bukan lewat orang Arab, gurun.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Di luar Yesus tidak bisa menyelamatkan. Anda kaya, Anda hebat, terhormat, anak raja sekalipun, anak Pak Menteri, anak dari Pak Menko Polhukam, apalagi nggak akan selamat. Kenapa? Tidak menerima Dia sebagai juru selamat. Bahkan menista Yesus. Silakan. Kamu menghina Yesus Kristus, silakan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu apa kesimpulannya? Saya tidak pindah alamat. Saya pindah dari alamat palsu kepada alamat yang asli. Jadi nggak salah jalan. Saya juga tidak pindah agama. Saya pindah dari ketidakpastian kepada kehidupan yang pasti, yaitu keselamatan. Jadi keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ayo ikut Yesus, pasti selamat. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman ini, renungan ini. Dan biarlah bertambah-tambah dan banyak orang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kembalikan semuanya. Kehormatan, kemuliaan itu hanya nama Yesus. Dalam nama-Mu yang agung dan hebat, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.